Halo teman-teman, hari ini saya akan bikin soto. Bumbu-bumbunya adalah bawang merah, bawang putih, kunyit. Nah, ini adalah bahan pelengkapnya, ada kacang tanah, daun kol, daun sop, dan daun bawang. Dan tomat. Tomat ini sebagai penikmatnya ya. Nah, ini perbumbuan akan saya akan saya ulek aja ya, enggak saya blender karena cuma sedikit aja. Nah, ini akan tambahi garam supaya lebih memudahkan untuk melembutkannya ya. Setelah itu tambahi merica lagi. Tadi ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, merica. Nah, setelah itu akan saya ulek, akan saya lembutkan dengan ulek-ulekan aja ya. Bahasanya apa ya ulek-ulek itu? Bahasa Indonesianya ya. Nah, akan kita ulek. Nah, setelah lembut baru nanti ini kita gongso ya. Kita sisihkan dulu. Saya akan membuat merajang bawang merah dulu ya. Akan saya goreng. Soto tanpa bawang merah itu rasanya tidak sedap, tidak mantul. Nah, setelah saya rajang selesai, nah ini akan saya rendam dulu dengan air garam supaya tujuannya dikasih rendaman air garam ini supaya penampilannya lebih cantik. Kalau penampilan cantik enak dipandang mata. Nah, ini supaya warnanya lebih menarik lagi ya. Direndam sebentar, tidak usah lama-lama, yang penting kena air garam ya, supaya warnanya lebih menarik lagi, tidak gosong. Nah, setelah selesai merajang, kita sisihkan dulu. Kita akan mulai menggongso perbumbuan. Nah, minyaknya kita panaskan dulu sampai panas. Kalau tidak panas nanti akan meresap ke bumbunya ya, bumbunya meresap minyak. Setelah sudah panas, perbumbuan tadi kita masukkan, kita cemplungkan. Tujuannya supaya digongso rasanya soto itu tidak langu, biar lebih sedap lagi ya. Kita goreng, kita gongso sampai warnanya berubah warna kecoklatan, keemasan, sampai kering, tapi jangan sampai gosong. Kalau gosong nanti rasa sotonya lain, jadi pahit, karena gosong kan pahit ya teman-teman. Makanya kita gongso terus sampai sampai berubah warna, sampai layu. Jadi kita gongso terus sampai warnanya berubah warna ya. Nah, ini warnanya sudah mulai berubah. Warnanya sudah mulai mengering juga. Ini sudah mulai terpisah-pisah, tidak bergerombol. Itu artinya dia sudah mulai mau matang ya. Setelah itu perdaunan kita masukkan, serai, daun salam, daun jeruk, kunyit lagi, lengkuas, jahe. Nah, tentunya semua bahan-bahan tadi sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kita gongso lagi, kita kita gongso lagi perdaunan. Sebenarnya ini lebih nikmat lagi menggunakan daun bawang. Nah, daun bawangnya tadi belum sempat saya potong, tapi sudah terlanjur bumbunya sudah mau mateng, jadi tidak terpakai. Nah, setelah itu ayamnya kita masukkan sampai ayamnya itu berubah warna atau layu, baru nanti dituangin air ya, dikasih kuahnya. Nah, ini dibolak-balik
supaya tujuannya bumbunya yang tidak gosong ya teman-teman, sampai ayamnya berubah warna. Ayamnya loncat-loncat ya teman-teman. Nah ini pokoknya diodak-aduk, digongso terus supaya tidak gosong ya teman-teman. Nah ini setelah nanti berubah warna baru dikasih air untuk kuah sotonya ya teman-teman. Nah ini belum. Setelah itu, setelah berubah warna baru nanti dikasih air. Nah ini sekiranya sudah cukup baru dituangin air secukupnya, karena yang makan cuman 4 orang aja, tidak terlalu banyak-banyak. Nah setelah itu kita sisihkan dulu, kita ganti menggoreng bawang merah yang sudah saya cincang tadi, yang sudah saya rajang, yang sudah saya rendam dengan air garam ya teman-teman. Nah ini kita gongso, kita bolak-balik ya, kita goreng-goreng supaya tidak gosong, karena bawang merah itu cepat gosong kalau nggak dibolak-balik ya. Nanti kalau nggak dibolak-balik jadi gosong, rasa sotonya juga ikut pahit. Jadi harus tidak boleh berhenti mengaduknya, pokoknya digoreng terus sampai dia mengering, warnanya cantik, baru diangkat ya. Nah setelah ini saya akan menggoreng kacang tanah, karena ini tanpa ada kacang tanah kami soto itu tidak sedap ya. Udah selesai. Nah ini kita goreng terus sampai berubah warnanya ya, jangan sampai gosong, karena kalau gosong iya pahit lagi. Namanya apa itu, semua kalau digoreng terlalu gosong itu pahit. Sambil mengecek sana kuahnya ya, kita cek rasanya, kita cek kematangannya. Nah setelah itu kita aduk lagi kacangnya supaya tidak gosong ya teman-teman. Kalau kami itu makan soto tidak ada kacang itu tidak enak ya, jadi harus ada kacangnya. Kalau saya itu kalau nggak ada ayamnya nggak apa-apa, tapi harus ada kacangnya, ibaratnya seperti itu ya. Kalau saya itu ya, kalau yang lain kan tentu yang cari ayamnya bukan kacangnya. Namanya soto ayam, nanti soto kacang jadinya. Nah ini udah selesai. Setelah mateng, nah ini belum, sebentar lagi ya, kita gongso, kita goreng terus, kita bolak-balik sampai warnanya kecoklatan, jangan sampai gosong ya, nanti kalau gosong tidak enak dimakan. Belum, ini belum. Sebentar lagi ya. Nah setelah selesai menggoreng kacang, kita akan merajang sayurannya, yaitu kol tadi ya. Dirajang kolnya, dirajang lembut supaya kalau dimakan itu rasanya tidak terasa betul gitu loh langunya daun kolnya itu ya. Jadi rajang lembut. Selesai ngerajang kol, rajang daun bawang dan daun sop. Cuman tidak saya rekod untuk merajang daun bawangnya dan daun sopnya. Nah soto tanpa ada daun sop itu rasanya hambar juga, baunya tidak harum, baunya tidak sedap. Kalau dikasih daun bawang itu rasanya
lebih nikmat lagi ya. Jadi harus dikasih daun sop, itu harus soto sop itu harus dikasih daun sop. Kalau tidak ada itu rasanya aneh ya. Kayak bakso itu kalau tidak ada daun sopnya juga rasanya lain, bukan bakso. Jadi harus dikasih daun sop ya teman-teman. Nah ini saya rajang lagi sampai lembut, sampai habis. Ini saya cuma berapa lembar aja karena yang makan cuma saya dengan bapaknya berdua aja, karena anak-anak itu tidak terlalu suka sayur. Anak zaman sekarang itu susah makan sayur, maunya itu makannya kering aja, tidak mau pakai kuah, ayam gitu aja. Anak sekarang itu tidak mau makan berkuah ya. Nah ini sudah selesai. Persayuran sudah selesai. Habis itu saya memotong namanya tomat. Kalau saya suka soto itu dikasih tomat, jadi ada rasa kecut-kecutnya gitu. Gimana, sebenarnya sudah dikasih daun sudah dikasih jeruk nipis juga, cuman kalau dikasih soto dikasih tomat itu rasanya lebih enak lagi, ada asam-asamnya lagi, asamnya dari tomat bukan dari itu. Nah ini di sayurnya juga saya kasih tomat lagi biar lebih sedap. Nah ini sudah selesai, masak saya sudah selesai. Jangan lupa dikasih buah ya. Nah untuk mengupas buah, membuat sambal tidak saya record ya. Nah untuk ini saya sudah selesai memasaknya, tinggal menikmati ya. Pas siang-siang waktunya makan siang lapar. Terima kasih.